kersa wonten ing podcast SS Podcast dinten niki temanipun mitos. Halo sanak swai sanak selaki, saya tahu samawa. Nah, podcast ya Nancy tema mitos kolaborasi antara saya tahu samawa dengan saya tahu Solo. Hai temanku Rasul. Halo. Apa kabar? Aku harus pakai bahasa Sumbawa atau jangan. Oke, teman-teman aja ya, karena pendengar aja. kita ya sangat heterogen dan nggak cuma orang Sumbawa dan orang Solo aja. Iya, oke teman-teman. Jadi tadi itu openingnya khas banget, biar khas nih ya. Iya. Karena aku orang Solo dan partner aku ini orang Sumbawa, jadi ya kita nyapanya pakai bahasa Iya. itu lah. Biar terkenal sedikit daerah. Biar kita punya ciri Walaupun khas. udah terkenal sih. Apalagi daerahku kan Solo nih, cuma di situ aja. Oke, kita punya cerita nih hari ini. Aku sih selebihnya di sini yang mau cerita sama kamu, karena kemarin kan aku udah bilang sama kamu ya kalau aku pengen nyeritain salah satu mitos yang ada di daerahku. Buat teman-teman pendengar kita juga mungkin mitos ini sudah ada yang pernah tahu sebelumnya. Mungkin aku udah cerita juga nggak tahu sama siapa kan ya. Kok bisa kayak gitu? Apakah ini khusus mitosnya di sekelilingmu aja atau daerah Solo secara umum? Ini sih kayak lebih di deket sama rumahku, jadi kayak nggak yang di kota-kota Solo banget. Jadi mungkin teman-teman yang belum dengar bisa mendengarkan cerita mitos dari aku. dia ini. Dari si orang Solo ini yang sebut katanya nama orang ya. Solo. Kita nggak sebut nama di sini biar Oke. kalian nebak-nebak nih suara siapa sih. Oke. Oke. Jadi gini nih, rumahku kan di Solo ya. Tepatnya sih bukan di Solo, di Solonya. Jadi ada ke timur lagi, Solo ke timur lagi itu kan ada namanya Kabupaten Karanganyar. Disebut ya Karanganyar. Ntar dicariin tuh siapa nih. Aduh nih orang Karanganyar siapa nih, cuma ada satu lagi di sini. Iya. Nah, tepatnya itu di Karanganyar. Nah, di Karanganyar itu ada sebuah desa namanya Desa Ngeringo, dan di dalamnya itu kan ada beberapa kampung. Nah, kebetulan rumahku itu ada di Benowo Etan. Nah, Benowo Etan itu di mana? ya Ntar itulah dicari. pokoknya di Karanganyar di Desa Ngeringo itu ada Benowo Etan. Nah, kalau yang udah pada tahu aku nih ya, otomatis banyak nih teman-temanku yang tahu rumahku. Nah, kalau pada ke rumahku itu pasti kayak lewat jembatan. Kayaknya kamu kan dulu juga pernah ke rumahku nih. Nah, kita kan itu lewat jembatan. Jembatan layang nggak sih? Sebelumnya kita kan Sebelumnya. kita kan kalau ke rumahku belok kiri itu kan sebelumnya jembatan lah. Itu setelahnya jembatan layang. Nah, tapi kan kita belok di sebelum jembatan layang. Oke. Nah, kalau udah deket sama rumahku itu pasti kita kayak lewat di sebuah jalan yang itu emang bener-bener banyak pohon beringinnya. Ingat? Ya, aku ingat. Di situ banyak banget pohon beringinnya, dan di situ kan dingin nih, adem karena emang banyak pohon kan. Kok aku udah mulai merinding, cuy, ini mitos apa? Oke. Pasti kalau dengar pohon beringin dan rimbun tuh pasti pemikirannya udah langsung kayak tubuhku sudah mulai bereaksi. iya benar-benar. Nah, di situ banyak pohon beringin. Nah, di situ kayak di jalannya kan ada kayak jembatan. Nah, di tengah jembatan itu jalannya udah diaspal kan. Nah, di tengah-tengah aspal jalan itu tuh ada salah satu kayu. Itu kayu apa ya? Aku kurang ini. Kayu apa? Kayu jati. Bukan kayu jati. Pokoknya ada sebuah kayu di tengah-tengah jalannya itu. Aku nggak tahu nama kayunya itu kayu apa karena aku bukan anak ini ya, bukan anak arsitektur ya yang harus tahu jenis-jenis kayu. Anak kria ya nggak tahu. Jadi tengah-tengah jalan tuh ada kayu sepapan itu kan, satu papan kayu. Nah, di situ katanya dari dulu kalau semisal kita perbaiki jalan dan kayunya itu ditutup sama aspal, si kayu itu pasti akan muncul lagi. Oh iya. Nah, jadi nggak bisa diaspal. Sebentar. Jadi kayu itu benar-benar di tengah jalan Benar-benar banget. di tengah jalan banget dan di tengah-tengah jembatan itu. Benar-benar di tengah jalan. Di bawah jembatan itu sungai Ya, atau? di bawah jembatan itu sungai. Berarti kayu itu dari sungai dong. Nggak tahu dari mana ya, yang pasti Emang pas ngelihat ke bawahnya itu dari sungainya nggak ada kayunya? nggak tahu. Pokoknya itu benar-benar di tengah-tengah jalan. Maksudnya jadi ini tuh jalan di aspal. Itu jalan di aspal dan di tengah-tengah jalan aspalnya itu emang ada kayu gitu. Oh, jalannya. kayu, bukan pohon ya, Bukan, kayu ya. kayu. Kayu papan kayak gitu. ya, satu papan gitu, satu papan kayu. Kalau untuk teksturnya sendiri bisa kamu ceritain nggak kayak gimana? Ya, bentuknya kayak papan, bener-bener kayak papan gitu Warnanya. aja. Wah, ya warnanya coklat ya kalau kayu ya. Jangan tahu. Kecuali kalau kayunya itu dicat.
Iya, warnanya itu ya tetap warna kayu pada umumnya. Nah, Lapuk jadi nggak lapuk nggak? enggak, benar-benar enggak. Dan itu udah dari kapan aku lahir pun pasti udah di situ. Itu udah di situ. Orang aku kecil aja itu kan udah mulai denger, walaupun aku anak kecil kan, kalau orang cerita kan pasti tahu kan. Apalagi kalau diserem-seremin kan anak kecil pasti takut di situ. Main kepo ya. Nah, aku udah kepo dari lahir. Kepo dari lahir. Ya pokoknya gitu. Nah, kayunya itu kalau di aspal, ditutupin pakai aspal, pokoknya dipindah itu pasti kayu juga balik lagi ke situ. Udah pernah katanya kayu itu dibuang, nggak tahu dibuang kemana ya. Pokoknya aku dengar itu dibuang, pokoknya dipindahin nggak di situ. Jadi itu balik lagi kayunya ke situ, muncul lagi. Ya gimana, nggak mistis kan ya pemikirannya. Berarti sampai sekarang nggak pernah dipindah lagi. Nggak pernah, dan sampai sekarang masih ada di situ kayunya. Mungkin kan di situ dulu seringnya kalau hujan kan licin ya kayunya itu, jadi kayak ada banyak orang yang kepleset gitu kan lewat situ, kayak motor jatuh di situ, nah kayak gitu. Itu sempat beberapa kali juga di situ orang naik motor, atau motor sih seringnya ya di situ ya, kayak dia kalau nggak hati-hati itu kan agak nikung ya jalannya di situ. Kalau nggak hati-hati dan pas hujan itu kan licin jalannya, itu banyak banget yang sering jatuh, dan dulu tuh hampir masuk ke sungai, dan udah sering ada yang sampai masuk ke dalam sungai. Iya? Gitu. Iya. Ada yang pernah meninggal nggak? Kalau meninggal sih enggak, tapi kemarin tuh ya ada satu, ini kita melenceng dulu dari si papan kayunya ini. Jadi waktu aku SMP kalau nggak salah, itu tuh ada anak-anak aku SMP atau apa ya pokoknya aku masih sekolah waktu itu. Itu tuh jadi ceritanya ada 5 orang pokoknya, ada sekelompok anak itu cowok-cowok, dia lagi main di sungainya, di sungai itu, tapi di sungai yang kayak ujung sungainya dulu, kan pasti ada ujung sungai kan. Nah, dia main di ujung sungai. Nah, dia udah diperingatin sama salah satu warga yang ada di kampungku buat jangan main di sungai. Kan ini lagi musim hujan, nanti kalau dari atas banjir nanti susah, ngerepotin orang gitu kan ya. Udah dikasih tahu kayak gitu. Tapi anak-anak ini ngeyel. Nah, setelah itu turunlah gerimis hujan dari atas, beneran tuh banjir. Terus mereka hanyut, nggak semua kan yang bisa renang karena emang aliran airnya lumayan deras, karena itu habis itu juga hujan deras, hanyutlah mereka. Terus diselamatin sama di situ kan ada 2 pabrik. Nah, di situ ada satpam salah satu pabrik di situ yang nyelamatin mereka. Nah, salah satunya ternyata udah hilang, hanyut. Nah, itu hamba merinding. salah satunya udah hilang, hanyut, sampai sekarang nggak ketemu. Iya, sampai sekarang nggak ketemu. Namanya, aku sebut namanya Nggak usah. saya pokoknya namanya itu inisialnya B. Benar ya, namanya itu hampir sama kayak kampungku. Kalau kampung kan namanya Benowo. Nah, itu namanya anak itu tuh hampir sama kayak kampung kayak kampungku itu kan. Namanya Ben. Nah, itu cowok, sampai sekarang nggak ketemu. Jadi sering keluarganya itu kalau mungkin kayak memperingati di tanggalnya dia menghilang itu, mungkin kayak dia keluarganya datang ke situ terus naburin bunga di sungainya itu. Oh, di sungainya. Iya, orang-orangnya hilang. Ya itu kan jadi kayak bikin, karena emang udah banyak mitos-mitos yang beredar kan, terus kayak warga-warga juga banyak yang nebak-nebak kalau ini anak tuh kayak diminta itu karena emang namanya hampir sama kayak ini kan. Namanya hampir sama kayak ini kan, mungkin kan katanya. Nah, ini lagi di situ, di dekat jembatan situ, dekat sungai situ emang ada satu makam yang emang keramat ya. Ya menurutku sih keramat, karena emang banyak orang yang sering datang ke situ buat ya tanda kutip kayak minta doa kayak gitu loh. Nah, kayak gitu. Bawa sesajen. Iya, bawa kayak gitu. Nah, di situ tuh satu makam yang lumayan emang ada penjaganya, dan penjaganya itu tetanggaku sendiri, dan beliau juga udah sepuh banget. Nah, makamnya itu tuh namanya makam Pangeran Benowo. Nah, mungkin karena di situ ada makam Pangeran Benowo itu, jadi kampungku juga dikasih nama Benowo. Nah, dan itu tuh katanya sih nama Benowo itu cuma ada 1. Nah, mungkin karena si anak namanya hampir sama itu, jadi ya orang-orang mikirnya kayak diminta atau emang ya itu. Jadi ada kaitannya nggak sih kayak papan jembatan itu dengan mitos makam pangeran dan dengan si anak yang hilang, dan kemudian keluarganya sering nabur bunga di situ, ada apa ya, benang merah gitu Ya, nggak sih? kalau dari aku sendiri
sendiri sih ya mungkin nah, kalau orang-orang itu kalau yang papan itu sih iya, karena itu emang papannya itu barengan sama ditemukannya jenazahnya si pangeran itu barengan, jadi papannya itu barengan sama itu gitu loh, Jenazah pangeran. jenazah pangeran Bromonya itu loh. Jadi dia itu dulu itu dia kalau cerita yang aku dengar nih ya, jadi pangeran Bromo itu dulu meninggalnya itu ya hanyut di sungai itu. Oh, hanyut juga. Hanyut. Nah dia itu kayak jenazahnya itu menepi gitu loh, minggir. Nah kalau bahasa Jawanya kan minggir. Menepi. Nah menepi udah kayak judul lagu. Oke, lanjut. Nah kayak minggir gitu, bahasa Jawanya minggir, jenazahnya minggir. Nah terus dimakamin lah di situ. Nah Pangeran Menowo ini aslinya mana tuh? ya aku juga nggak tahu ya, tapi yang pasti tuh kayaknya itu di Jawa Timur juga ada deh kayak mitos-mitos kayak gitu tuh. Iya, tapi Benar, Pangeran benar. Menowo dari warga-warga ini tahu itu pangeran gitu. Nah aku kurang tahu yang itu kenapa kok Iya. mereka pada tahu kalau itu seorang pangeran. Disebut Kayaknya sih pangeran. iya ya, kayaknya sih iya Disebut kalau nggak. pangeran terus dimakamin di situ. Nah makanya tempat itu dinamain Mbah Minggir karena dulu si Aduh, ini. dinamain Mbah Minggir. Nah jadi kalau ada orang yang ini, kamu mau kemana itu, mau ke sini. Nah, oh lewat Mbah Minggir dong. Iya lewat Mbah Minggir. Nah jadi kayak nama tempatnya itu Oh, jadi Mbah jadi Minggir kayak nama gitu. sungai sama jembatan itu ya. Mbah Minggir, jalannya itu jadi namanya Mbah Minggir. Nah kalau untuk orang-orang yang sering datang ke situ ya, kalau untuk di kampungku sendiri nih kayak ada tradisi lagi nih, ini keren nih kalau menurut aku ya. Baiklah. Soalnya ya gimana ya, aku takut kalau mau kritis nanti ini lagi. Santai saja, santai. Iya. Makanya jadi itu tuh setiap di kampungku setiap ada orang yang nikah, habis nikah itu pasti dia bawa sajen datang ke Mbah Minggir, Mbah Minggir ke makamnya itu buat dengan tujuan meminta doa agar pernikahannya langgeng, sakinah, mawaddah, warohmah. yang aku mau tanya nih. Aku mau nanya. Kalau jangan aduh aku tahu. Nggak tahu kalau itu ya, bukan nggak tahu sih aku itu mulai awal mulanya gimana kok bisa kalau habis nikah ke situ. Yang pasti aku dulu waktu kecil pernah ikut sampai masuk ke situ tuh. Jadi kalau habis nikah pasangan pengantinnya itu ikut ke situ, terus nanti dia bawa sesaji itu kayak nasi terus sama urap-urapan sayur itu, telur, ayam ingkung itu, pokoknya kayak gitu pisang kayak gitu yang dibawa ke situ. Nah habis itu juru kuncinya itu yang tetanggaku itu di situ kayak mimpin doa, terus ya naik ke makamnya itu, sepasang pengantinnya minta doa di situ biar katanya sih biar langgeng itu. Namanya kepercayaan orang ya. Ini adat tradisi di Ada tradisi. tapi juga kadang ada sih yang nggak sampai datang ke situ, tapi kebanyakan ya mayoritasnya ke situ. Nah aku punya satu cerita tuh, aku nggak mau meyakininya sampai karena aku takut dibilang musyrik kan. Iya. Jatuhnya kan tetap musyrik kan ya kayak gitu kan ya. Nah jadi kemarin tuh waktu kakakku nikah dan nggak ke situ, habis itu tuh kayak ini loh, tiba-tiba dia kayak yang panas, terus dia sakit cacar air. Nah cacar air itu bisa sepasang dia sama istrinya. Kompak ya. Ya itu karena emang cacar air itu nular kan. Oh, ya iya. tapi yang namanya udah tradisi dan kepercayaan warga di situ ya, karena nggak pergi ke situ jadi ya kayak kena tulahnya gitu loh. Nah terus habis itu kayak kita bikin sesajen aja kayak ayam, telur sama bubur merah sama putih ya. Kalau ini istilahnya itu kita taruh di jembatan situ sama nenekku, kebetulan nenekku sekarang udah nggak ada, sama nenekku ditaruh di situ. Itu udah beberapa hari kemudian terus kering juga Kering. tuh. Karena kepercayaan Ya namanya juga kepercayaan orang, tapi ya kita nggak boleh percaya banget kayak gitu ya. Mungkin karena emang waktunya dia aja cacar air kan, karena emang nular. Tapi gitu ya. tapi emang bener sih kalau misalnya dalam satu warga dan mayoritasnya itu mereka percaya dan sering melakukan itu selama mungkin sudah dari dahulu kala gitu kan, dan itu benar-benar bakal terjadi, nggak tahu datangnya dari mana Iya, ya, entah makanya karena kepercayaan kita sendiri. iya. Kayak sekarang misalnya kita percaya, kayak aku kayak kepercayaan kecil apa ya, telapak tangan kananku gatal nih, wah aku dapat
Kalau kayak gitu malah aku aminin aja. Amin ya. Nah, untuk percayaan sendiri di tempatku juga ada. Oh ya? Iya dong, tapi mungkin kita bahas di sekarang apa di episode selanjutnya nih? Sekarang nggak apa nih, biar Udah, kita biar ada langsung. Tapi kamu udah selesai belum? udah itu aja. Ada yang kamu tanyain lagi nggak dari situ? Nah, yang kamu tanyain, oh ini kan itu di daerahmu aja yang ke tempatnya Mbah Minggir itu atau ada dari daerah-daerah lainnya? Sekarang itu karena lagi covid kan ya, karena lagi covid ini tuh kayak tempatnya Mbah Minggir itu kayak ditutup itu kan, jadi nggak ada yang bisa ke situ. Mungkin karena buat menanggulangi itu kan, biar nggak ada orang dari luar kota. Maksudnya memang banyak banget yang dari luar kota, dari Jombang, dari Malang, terus dari Banjarnegara, kayak gitu tuh ada yang datang karena sering banget orang dari luar kota itu dia beli air minum kenal ibuku kan ada warungnya di sana ya, jadi pada beli air mineral gitu buat dibawa ke situ. Kalau ditanya mau dipakai buat apa mas, kok mau dipakai buat apa mbak, bu, pak, kayak gitu, kok belinya lumayan gitu loh banyak. Ternyata buat dibawa ke Mbah Minggir itu, dan kadang sampai ada yang bermalam di situ. Oh iya. Berarti udah cukup meluas ya, nggak cuma di desa Menowo itu ya? Iya, nggak cuma di situ. Sekarang sih banyak di situ, kayak ya pada minta doa kayak gitu kan, ya biar usahanya lancar lah, mungkin biar nikahnya juga lancar kalau mau nikah kayak gitu. Terus dulu juga pernah ada salah satu stasiun TV, dulu kan lagi zamannya ini nih kayak uji nyali itu loh. Oh iya, program uji nyali kayak gitu. Tapi bukan programnya yang itu, ada program lagi di salah satu stasiun televisi yang emang dia ambil di situ kan. Ada yang kayak mungkin ada yang bilang atau apa, dia tahu dari mana gitu, terus cobalah dia buat program di situ kan. Nah itu katanya sih di situ kayak ada orang seringnya dengar atau waktu itu lihat juga, itu katanya ada orang nyapu tapi nggak ada orangnya, jadi cuma sapunya aja yang suara sapu ini. Iya, srek Waduh, kayak gitu. Oke. Jadi kalau malam Jumat ya biasa lah, kalau yang namanya kayak gitu kan pasti malam Jumat ya. Kalau malam Jumat itu emang sering banget itu bau-bau menyan kayak gitu, udah sering banget di situ. Apalagi warungnya ibu kan deket situ ya, jadi udah itu di atas jam 8 itu udah sepi banget di situ dan dingin gitu suasananya. Itu dekat berarti sama rumah kamu? Deket banget malah. Baiklah. Itu sih. Mungkin bisa ke cerita kamu yang tadi nih. Nah, malah jadi yang kepo sama yang dari Sumbawa nih. Mitos aku ini benar-benar aku yang ngalamin, keluarga aku yang ngalamin, dan itu kayak jadi di kampungku itu, di kotaku kan, di kotaku ada rumah adatnya. Nah terus di kampungku sendiri ada rumah adatnya sendiri gitu. Nah kebetulan kayak keluargaku ini yang dari ibuku, mereka itu kayak apa ya, bukan penerus sih, jadi kayak mereka dekat sama yang apa ya, kalau di desa itu disebutnya, di kampung kita disebutnya datu kayak gitu. Datu, oh iya. Datu, jadi pangeran mungkin di daerah itu gitu. Jadi ada rumah adatnya. Nah keluargaku kayak ngurus kayak gitu. Nah kebetulan pas aku kecil baru lahir masih bayi, itu ada penyakit kayak apa ya, di mata kita keluar darah. Itu sekarang tuh sebutnya aku nggak tahu sih bahasa medisnya apa, tapi kayak ada darah terus nggak berhenti netes kayak gitu. Tapi itu posisinya sakit gak kayak gitu? Ya aku nggak tahu, waktu kecil aku diceritain mamaku. Waktu kecil, nah mamaku bilang, aku lupa waktu itu yang nyaranin, dan tapi itu nggak tahu ada kaitannya sama itu apa enggak. Nah mamaku bilang, oh ya papaku atau mamaku atau keluarganya gitu, aku lupa bilang bapakku Bapak pokoknya kau, atau keluarganya gitu yang ngomongin, anak ini perlu diantar kayak sesajen gitu kan. Kayak sesajen. Nah kalau di daerahku disebutnya itu kayak medo dan burak, jadi itu kayak sesajen juga. Nah ada beberapa misalnya yang perlu disiapin gitu buat diantar antara ke rumah adat itu sama di apa ya, kayak ladang. Jadi kayak di Sumbawa itu ada bukit terus persawahan gitu kan, kayak ladang. Nah bukit itu kayak ada penunggunya kayak gitu kan, setiap bukit atau setiap gunung ada penunggunya kan. Nah di bukit itu kebetulan itu adalah lahannya keluarganya ayahku. Nah waktu itu disuruh lah nganterin ke sana. Nah kebetulan aku lupa yang mana antara ayah atau ibuku yang kayak nggak percaya yang kayak gituan. Oh nah ini cuma sakit gitu, nggak sampai harus ke sana. Nah akhirnya dibawa ke dokter segala macam, nggak sembuh. Tapi karena mamaku yang percaya,
sembuh. Benar-benar diantar sajennya itu sembuh. Dan kalau udah nggak nangis darah gitu? Nggak nangis darah. Oh, sekarang sih nangisnya di luar, berdarahnya di dalam. Aduh, itu malah curhatnya anak. Berdarahnya di dalam. Nah, kayak gitu sembuh. Nah, yang kedua, adikku yang terakhir, cowok, dia pas baru lahir juga sama, tapi dia nggak berdarah. Dia kaku terus kebiru-biruan gitu badannya, Seluruh badan? dan itu hampir nggak napas kata mamaku. Mamaku udah nangis nih, mamaku udah nangis, pokok anak ini udah dibawa ke rumah sakit nggak bisa. Terus ditanya lagi, nah anak ini pas lahir nggak diantar lagi sajennya ke lahannya bapakku itu, bukit itu, kayak gitu, nggak diantar lagi. Terus sama mamaku, udah ayo antar, nggak mau, bapakku kan nggak mau, jangan katanya dia, soalnya anak ini paling cuman penyakit medis kayak gitu, nggak ada hubungannya sama itu. Pokoknya bapakku kekeh nggak mau percaya sama yang kayak gituan. Akhirnya mamaku karena udah nangis kan mau nggak mau, dia juga kayak yang mau nggak mau anak ini, karena kalau di daerahku tuh disebutnya kayak penunggunya itu nyapa, kayak disapa gitu. Anak ini disapa sama si penunggu lahan atau yang dari mamaku tadi, nggak tahu yang mana. Ya udah akhirnya diantar lagi selanjutnya. Setelah itu udah nggak ada, udah nggak sakit-sakit lagi sampai sekarang. Iya. Itu apa sih, kayak emang tradisi kalau ada anak yang lahir gitu atau gimana? Nah, aku nggak tahu. Adikku yang duanya kan kita berempat kan, adikku yang dua antara pernah digituin atau enggak juga aku nggak tahu, tapi mereka nggak ada kayak yang kayak aku sama adikku yang terakhir alami itu nggak ada. Terus kalau emang yang di lahanku itu, di ladangku itu emang terkena, emang udah sering diperlihatkan gitu loh ke mamaku, ke ini. Nah, kalau dia tuh kalau enggak, kadang dia menyerupai mamaku. Pernah nih kita melenceng ke horor dikit ya. Ke horor dikit nggak apa-apa. Nah, di sawahku itu, di lahan itu, mama bapakku lagi ke kampung pulang gitu kan. Terus orang-orang di sawah yang lewat-lewat kan, kebetulan ladangnya itu bukitnya tuh di dekat jalan yang lewat situ, orang-orang ke sawahnya masing-masing gitu. Mereka kayak ngelihat mamaku, waktu itu mamaku masih rambutnya panjang gitu kan, duduk pakai baju merah, aku merinding, pakai baju merah di batu kayak gitu, di batu. Nah, ternyata mamaku ini di rumah. Terus yang aku alamin lagi, yang di rumahku sendiri, aku sama temanku lagi belajar kelompok. Nah, waktu itu sore udah mau maghrib, tiba-tiba mati lampu. Terus kita duduk di samping jendela. Nah, aku sama si temanku ini lagi ngerjain tugas sekolah gitu kan. Nah, kebetulan di depan kami ini di ruang tengah, terus di depanku itu kamar, terus di sebelahku yang kanannya itu dapur. Nah, dekat kamar mamaku ini ada kayak warung kecil gitu kan, kayak kios-kios kecil gitu jualan. Nah, kita lagi nulis nih sama temenku, kayak lagi asik lah, fokus. Aku lihat lah mamaku jalan lewat ruang tengah menuju ke dapur. Aku lihat sama temanku, ya udah kita lanjut lagi kan. Terus beberapa menit kemudian mamaku keluar dari kiosku ini lewat ruang tengah menuju ke dapur. Lama, kapan balik kok gitu kan? Soalnya setahuku kita juga udah nggak ada jalan lain gitu untuk menuju ke situ dari depan rumahku, dari belakang, dari dapur gitu. Loh, Ma, bukannya Mama tadi udah masuk ke dapur ya? Aku nanya kayak gitu. Bukannya Mama tadi udah masuk ke dapur? Terus mamaku bilang, kapan? Orang tadi aku lagi ngelayanin orang belanja gitu, orang yang beli. Barusan aku bilang kayak gitu. Kamu lihat kan? Temenku langsung dikit-dikit beresin buku, balik. Aku pulang dulu dong. Aku langsung cenggok sendiri, mamaku udah kayak udah biasa kan itu, katanya dia udah biasa kan. Ya iya sih, tapi kayak gini juga. Itu pengalaman horor yang aku alami. Tapi sampai sekarang masih ngalamin kayak gitu juga nggak? Makin. Kayaknya punya banyak nih cerita nih. Banyak. Kita lanjut apa kita? Jangan. Kayaknya kita udah terlalu panjang nih. Takutnya bosen ya para pendengarnya. Kita lanjutin di episode selanjutnya. Iya, di episode selanjutnya. Nah, mungkin nih buat teman-teman nih yang punya cerita di daerahnya masing-masing ya. Nanti kita bacain ya. Kalian bisa nih komen atau DM langsung ke aku atau DM langsung ke temanku ini kalau yang nanti lah, pokoknya kalian bisa DM atau kita kasih alamatnya aja, mungkin lewat bisa, email gitu bisa kan. lewat email juga. Ups. Atau WhatsApp. Ya, nanti bisa kalian ceritain nih ada mitos apa di daerah kalian, nanti bisa kita bahas bareng-bareng. Bisa kita baca. Iya, benar. Oke. Mungkin segitu dulu aja karena kita udah punya 2 mitos. Jadi buat kalian biar tahu nih mitos di daerahku sama daerah temanku ini, yang aku yang dari Solo dan temanku yang dari Sumbawa pastinya. Betul
sekali. Tunggu di episode selanjutnya, kita akan bahas apa lagi. Pokoknya jangan bosan-bosan dengerin podcast kita. Atau mungkin ada ide mau bahas cerita ini atau legenda Apalagi, ini